pembicaraan yang memang sangat menyakiti hati saya sampai akhirnya saya lepas kontrol, tidak bisa lagi memaafkan dan mentoleransi apa yang sudah dia perbuat terhadap saya. Hinaan apa sih Pak yang dikatakan oleh Ya dia bilang katanya lebih baik daripada lu ngerebut suami orang, lebih baik lu ngelacur. Ayo Mas Arif. buka. Bang, mungkin hari ini agendanya apa? Hari ini agendanya saya bersama dengan klien saya, Aida Jaskia, mau terkait dengan pertama penjelasan kronologis kejadian adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh inisial P. Yang kedua terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan oleh saudara P, yang mana hal tersebut tidak benar, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh klien saya, Aida Jaskia. Oke, apa aja yang mungkin bisa disangkal dengan pernyataan dari Apa ya? Putri? Dia bilang kan saya yang melakukan penganiayaan terhadap saudari Putri, tapi saya cuma bisa ketawa aja gitu, karena semuanya sangat-sangat membalikan fakta gitu loh, karena kenyataannya sebenarnya tidak seperti itu. Bahkan yang sangat disayangkan adalah saksi yang dicantumkan dalam pelaporan di Polda tersebut, saudari Adi, itu tidak ada di tempat. Yang ada adalah kedua anak saya, yaitu Remo juga Aleta, yang menyaksikan bagaimana seorang ibunya dianiaya dan sampai berteriak untuk meminta tolong supaya memanggilkan security di lantai 1 supaya melerai pertengkaran kami berdua. Nah, apa aja kan yang mungkin salah satunya soal adanya kecemburuan ya dari pihak Teh Putri mengatakan seperti itu. Kita kembalikan lagi kepada teman-teman media, kepada masyarakat banyak gitu loh. Saya kan sudah pernah cerita waktu pelaporan saya di Polres Jakarta Pusat ya, bahwa saya berseteru karena Putri coba mengingatkan bahwa masalah rumah tangga sahabat kami yang memang seharusnya tidak terlalu harus ikut campur kan gitu loh, karena kan itu rumah tangga orang lain gitu loh. Tapi kok sampai semarah itu, sampai seemosi itu gitu loh. Jadi silakan berpersepsi sendiri, apakah itu cemburu ataukah apa jenisnya gitu. Aku boleh sambil baca karena ada beberapa sama. Ini musik aman nggak nih? Musik. Iya, musik. Ya, boleh dibaca. Oke. Di preskon saudari Putri dan juga saudari Adi dan juga Winoto di Bogor kemarin, saya sudah melihat di YouTube, mereka berbicara, dia bilang apa yang harus dirubah menjadi yang biasa dirubah, yang biasa menjadi habit, tidak bisa langsung ditinggalkan. Tapi pada kenyataannya 1,5 tahun saya telah menunggu kebiasaan atau hal yang sudah menjadi habit untuk dia tidak juga terlaksana. Apa yang sudah menjadi habit itu silakan ditanyakan langsung kepada saudari Putri gitu loh, karena saya tidak berkewenangan untuk menyebutkan gitu loh, dan silakan menerka sendiri ya. Terus kalau saya tidak peduli terhadap dia, dia mau hancur, dia mau sakit, dia mau terjerat, apapun itu bukan urusan saya. Tapi saya sayang terhadap dia karena dia sudah begitu baik terhadap saya, mulai dari saya divonis sakit sampai dengan beberapa bulan kemarin, bahkan dia masih peduli dengan saya. Saya tidak pernah meninggalkan dia, yang justru dia meninggalkan saya. Adapun awal kedekatan kami ialah ia datang ke rumah saya secara baik-baik,
awalnya memang saya yang meminta, betul kata Putri, dia untuk tinggal bersama saya, bersama keluarga saya, karena mempertimbangkan dia selalu baik terhadap saya dan peduli terhadap sakit saya, dan karena kepedulian saya terhadap dia daripada dia hidup di luar kos dan buang-buang uang gitu loh. Tapi tiba-tiba beberapa bulan kemudian dia pergi keluar dari rumah kami tanpa pamit, basa-basi sekalipun terhadap orang tua saya. Begitu juga keluarga kami, karena Putri yang sudah kami anggap sangat tahu etika dan berpendidikan itu justru tidak menerapkan etika tersebut. Memang itu hak dia ya, pergi kemanapun, kapanpun. Tapi setidaknya sebagai orang yang berpendidikan seharusnya ia paham sekali akan etika dan dalam berkeluarga dan juga bergaul gitu loh. Setelah dia puas dengan dunia luarnya, dia coba menghubungi saya lagi, memulai dan meminta maaf, juga kembali ke rumah saya tanpa izin lebih dahulu terhadap orang tua saya. Disitulah bentuk kekecewaan keluarga saya terhadap dia, sampai alhamdulillahnya saya memiliki orang tua yang sangat mengerti kondisi anaknya, yang memang tahu bahwa anaknya membutuhkan teman atau pendamping pengobatan saya dan berbagi cerita gitu. Di sini saya hanya ingin mengatakan bahwa kamu bisa membohongi orang lain, tapi kamu tidak bisa membohongi batin juga pencipta kamu. Saya tahu setiap orang pasti pernah berbuat khilaf dan salah, termasuk saya. Tapi jika ada keinginan untuk dalam diri sendiri untuk berubah untuk lebih baik, maka tidak ada yang tidak mungkin. 1,5 tahun saya menunggu kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berhenti melakukan hal-hal yang merusak diri sendiri, yang selalu kamu bilang, iya aku capek, tapi di mana perubahan tersebut? Ya, dan mungkin ada yang ditanyakan lagi oleh teman-teman? Sampai saat ini masih komunikasi? Oh, nggak ada komunikasi sama sekali. Karena kan memang kemarin juga kan kita sudah dengar mungkin beberapa teman di media bahwa dia tidak mau lagi komunikasi dan juga mau memutuskan silaturahmi dengan saya dan keluarga. Kak, kemarin hasil visum yang di Cipto gimana? Hasil visum di Cipto itu kita masih menunggu hasilnya, masih menunggu, jadi belum ada kabar kelanjutannya. Dan dia bilang kan katanya kepalanya belah gitu loh. Terus ya nanti kan hasil visum yang menunjukkan kan itu ada belah atau apa enggak. Terus dia bilang saya jeduk-jedukin kepalanya gitu loh. Ya dibalikan lagi apakah kira-kira saya bukan menyebut bahwa diri saya baik, tapi apakah mungkin orang seperti saya bisa melakukan hal seperti itu gitu, walaupun saya mengidap penyakit bipolar, tapi rasanya tidak segila itu gitu. Sejauh ini yang menjadi titik penyesalannya mungkin apa? Adanya perseteruan tersebut sih gitu loh. Kenapa itu harus terjadi, padahal kan itu bisa diselesaikan secara baik-baik sebetulnya, tapi karena emosi dia yang tidak terkontrol dan banyak hinaan juga, pembicaraan yang memang sangat menyakiti hati saya, sampai akhirnya saya lepas kontrol, tidak bisa lagi memaafkan dan mentoleransi apa yang sudah dia perbuat terhadap saya. Hinaan apa sih Kak yang dikatakan oleh Putri? Ya dia bilang kayak lebih baik daripada lu ngerebut suami orang, lebih baik lu melacur. Jadi dia memerintahkan saya untuk melacur gitu. Dari situ, dan saya membiarkan, dia bilang saya coba merebut handphone saya, kalau nggak ada apa-apa ya kalau diperiksa, dia bilang kan takut lebih 1 jam di handphone saya biarin. Tapi setelah keluar kata-kata itu saya tidak terima, baru saya bilang udah cukup, kembalikan handphone saya, dan itu adalah hak saya. Kita berebut handphone dan disitulah terjadi penganiayaan. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.